Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Umdatus Shalik, masih membicarakan tentang adab memberikan sedekah. Pada gilirannya disebut wa yukrahu an yas'ala liwajhil wa yukrahu an yas'ala biwajhillahi ghairal jannati. Wa yukrahu, dan dimakruhkan, an yas'ala, bahwa seseorang minta kepada Allah, biwajhillah, dengan jalan Allah, minta kepada Allah, makruh hukumnya, ghairal jannah, yang selain sorga. Jadi ini maknanya apa? Sebuah ketegasan bahwa kita kalau minta sorga kagak boleh sama yang selain Allah. Karena Allah pencipta sorga, Allah yang punya, Allah yang berhak masukin orang ke sorga. Kagak boleh orang minta sorga sama yang selain Allah. Itu maknanya. Tetapi di sini juga ada kaitannya hadis, tapi hadisnya dhaif. Kenapa? Di sini seolah-olah makruh orang minta sama Allah, minta selain sorga. Tuh kalau kita lihat makna perkata begitu tuh. Orang minta sama Allah nggak boleh minta yang selain sorga, minta kaya, minta kawin, minta punya kebun, minta dicintai mertua, jadi mantu favorit. Kalau kita ngelihat artinya atu-atu begitu tuh. Ternyata yang dimaksud bukan begitu. Kagak boleh minta sorga melainkan kepada Allah. Tuh artinya. Karena Allah pemiliknya. Gak boleh minta sorga sama lurah. Gak boleh minta sorga. Dia kagak punya. Jabatan dunia semua bisa habis. Makanya minta sorga cuma nama Allah. Itu maknanya. Tapi dalam hadis ada riwayat yang menyatakan jangan minta apa-apa sama Allah kecuali minta sorga. Ada satu hadis begitu. Tapi hadisnya dhaif. Selain sanadnya bermasalah, periwayat yang membawakan hadis itu bermasalah. Dari makna konten hadis ini juga, dari kajian matan hadis ini juga bermasalah, tabrakan sama hadis yang sahih. Contohnya apa? Nabi pernah doa sama Allah, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Nabi minta afiat, Nabi minta mu'afa, Nabi minta ghina, Nabi minta jauh dari azab kubur. Kok ada keterangan dari Nabi minta selain sorga? Yang ono tadi hadisnya dhaif. Selain matannya bermasalah, sanadnya juga selain sanadnya bermasalah, konten hadisnya bermasalah. Sehingga makna yang benar, janganlah kalian minta sorga melainkan kepada Allah. Bukan artinya yang dipahami dari kalimat ini, ente kalau minta sama Allah jangan yang selain sorga, mintanya sorga aja udah. Itu bertentangan dengan hadis yang sahih. Ya, matannya bertentangan, sanadnya juga ada periwayat tokoh yang bawain hadis ini terjerat pasal berlapis, ya, jadi mafia, periwayat yang dicurigai eksistensinya. Itu begitu. Wa idza sa'ala sa'ilun, dan apabila tukang minta-minta, dan apabila datang sa'ilun, wa idza sa'ala, dan apabila datang meminta sa'ilun, seorang peminta-minta, biwajhillah, dia bawa embel-embel Allah, syai'an, yang dia minta sesuatu, minta duit, minta makanan, as'aluka billah, dia kata, wahai Tuhan,
saya minta sesuatu dengan nama Allah. Kata ulama, kuriha radduhu, dimakruhkan buat nolak dia. Jadi kalau udah ada tukang minta-minta pakai minta bawa-bawa nama Allah, kasih. Berarti dia lagi perlu banget. Cuman yang kagak boleh kalimat ini dibawa-bawa buat nepo. Buat apa? Nepo. Itu kagak boleh. Ya itu terlepas ya, dia mau nepo mau apa, Allah nggak ngurangin pahala ente. Jadi ente jangan curiga sama orang, set itu si kakinya bohong-bohongan itu, dipincang, ya enggak, ditaruhin betadin deh yang banyak, ya sama perban biar tebal, bohong itu dia. Ya ente kalau kagak mau ngasih diem aja, jangan pengen ngomong begitu, ya. Walaupun dia kena pasal tersendiri karena dia nepo, pakai baju koko, pakai peci gempi buat bobo map, ya. Masjidnya di Bojong, yang gua kagak bisa lihat. Minta sumbangan, kopnya kop pesantren, ya. Ente kalau mau ngasih, kalau mau kagak, jangan ngomong macam-macam, ya. Itu. Ini yang dikata wa idza sa'ala sa'ilun biwajhillahi syai'an kuriha radduhu. Kalau udah bawa embel-embel nama Allah, kasih. Tapi kalau emang dia bohong, dia dapat dosa gede tuh. Nepo. Bawa majlis taklim, bawa nama masjid, fiktif, dilaknat dia. Tapi ente ngasih, Allah nggak kurangin pahalanya. Allah nggak kurangin pahalanya. Jangan ente kata, set dia muda-muda masih nyapir. Jangan. Ya enggak. Jadi kata apa-apa. Ya gitu. Nih dalilnya. Ya. Dia bawa logo-logo agama, ente kasih. Ente mau ngasih, ya ente kagak kasih juga diem aja. Ngomong gitu. Ya. Man khada'ana billah in khada'na lahu. Itu ungkapan Sayyiduna Abdullah bin Umar. Jadi Sayyiduna Abdullah bin Umar punya hobi bebasin budak yang tukang ngaji. Ada budak ngikut ngaji, ditanya, "Mas, orang baru ya?" Iya. Ente siapa? Saya budaknya si Anu. Dia lihat demen ngaji, dia lihat rajin sholat. Anterin aneh ke tuan ente, dibebasin. Ada budak rajin ngaji, ada budak rajin sholat, dibebasin. Lama-lama banyak budak yang pakai gamis, pakai udeng-udeng, mau ngarah dibebasin, padahal bukan mau ngaji. Abdullah bin Umar bebasin juga. Ada yang ngomong, dia bohong-bohongan yang itu yang ente bebasin. Kalau yang makan bener, asli. Kalau yang ini sih ngaji, mau makan, ya nggak? Pantesan rajin ngaji, orang ada obloknya. Ya enggak. Ngaji subuh kan paling berat. Temen kalau pakai oblok, dah. Ya enggak, yang begadang, wah kagak tidur lagi dah. Iya. Ente ngomong tuh orang ngaji mau ngarah oblok. Ente ngomong tuh orang ngaji mau ngarah seragam, walaupun bener, dia tujuannya begitu. Itu si donatur yang bikin oblok, ngeluarin duit buat orang ngaji, nggak kurang pahalanya. Tapi dia tujuannya begitu, salah besar. Kalau yang jadi donatur nggak jadi masalah, pahalanya bulat Allah kasih. Sodako dia. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ya Sayyidina Abdullah bin Umar, kalau yang kemarin tuh budak-budak yang ante bebasin bener bang tukang ngaji. Kalau yang ini cuma pada nyamar nih. Ini penumpang gelap ini. Ya enggak? Ngaji mau ngarah dapat sembako. Apa? Kata Sayyidina Abdullah bin Umar, "Man khada'ana billah in khada'na lahu." Orang yang nepu bawa-bawa agama. Orang yang nepu bawa-bawa kesolehan. Bobo tasbih. Baju gamis tiap hari udah kayak bos susu onta. Ya. Tapi tujuannya buat nepu. Pada hakikatnya bukan dia yang nepu Allah. Ya. Orang yang baik yang ngasih duit sama dia
dialah tuh orang baik itu yang nipu dia. Kenapa? Karena dia ibadah tujuannya bukan Allah, duit si orang kaya. Dia ngaji tujuannya rajin, bukan apa? Bukan mau ngaji, tapi tujuannya apa? Dapat sesuatu. Boleh jadi ngajinya rajin lah, orang boncengan sama cewek mulu. La haula wala quwata illa billah. Ya. Jadi masalah dia begitu urusan dia. Tapi urusan untuk kita bagi nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah, pahalanya masih bulat. Wallahu a'lam bishawab.